Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Maulidah dengan NIM 190300063 dari kelas 2C, Program Studi Penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi Kode Etik Penyuntingan dari mata kuliah Dasar-Dasar Penyuntingan. Kode etik penyuntingan memiliki dua landasan hukum, landasan tertulis dan landasan tidak tertulis. Landasan tertulis terbagi menjadi dua. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini dimaksudkan setiap para penyunting tidak diperkenankan untuk melakukan plagiarisme atau melakukan penjiplakan dari naskah satu terhadap naskah yang lainnya, karena setiap naskah memiliki hak cipta masing-masing yang dimiliki oleh para penulisnya. Dan yang kedua, Undang-Undang ITE Informasi Teknologi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini dimaksudkan para penyunting diharapkan mengerti teknisi daripada penyuntingan. Selanjutnya, hukum dasar tidak tertulis atau konvensional. Biasanya, landasan hukum ini terkait perjanjian antara dua belah pihak, antara penyunting dan perusahaan. Baik, beralih dari landasan hukum kode etik penyuntingan. Selanjutnya, pasti pada penasaran kan, apa sih kode etik penyuntingan itu dan apa aja macam-macamnya? Oke, semua terangkum dalam cuplikan yang satu ini. Satu, editor harus menghormati hak cipta para pengarang atau penulis, tidak boleh menjiplak naskah. Berikut ini adalah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh editor. Editor tidak boleh melakukan plagiarisme dengan cara mengcopy paste dari naskah satu ke naskah yang lainnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. 2. Editor boleh mengubah diksi dalam naskah, tapi tidak boleh menimbulkan kerancuan dalam menyunting. Seperti contoh yang satu ini. Editor tidak boleh membuang satu kata dan menyebabkan kalimat menjadi rancu. Nah, yang benar itu mengubah diksi menjadi kalimat yang lebih relevan. 3. Editor tidak dapat mengubah naskah tanpa pemberitahuan atau tanpa perjanjian antara penerbit dengan penulis. Misalnya, ketika editor ingin mengubah judul naskah atau isi daripada naskah, maka editor harus berkoordinasi dengan penulis naskah tersebut. 4. Editor tidak boleh mencari dan mendapatkan keuntungan dari naskah yang sedang disunting. Salah satu contohnya yaitu editor tidak boleh menerima uang sepeser pun dari penulis. 5. Editor harus disiplin, tidak boleh memperlambat pekerjaan atau melewati batas waktu jadwal penyuntingan. Seorang editor harus siap bekerja di bawah tekanan. Terlebih lagi, tidak boleh bermalas-malasan dalam mengerjakan tugasnya, karena hasil penyuntingan harus selesai sesuai waktu yang ditargetkan. Nah, dari video cuplikan tadi dapat kita simpulkan bahwa kode etik penyuntingan merupakan suatu aturan atau kaidah dalam membenarkan, mengedit, atau merapikan suatu naskah tanpa mengurangi makna dari naskah tersebut. Nah, buat teman-teman yang punya cita-cita menjadi editor, diharapkan setelah melihat video ini, ketika kalian menjadi editor nanti, kalian mampu mengaplikasikan semua ini, mampu bijak dalam menjalankan profesinya sebagai editor. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak muda, salam kreator Indonesia.